Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kepake-pake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujahidin Anwar dengan NIM 2202 1050 1048. Perwakilan dari kelompok 4 akan membacakan materi tentang AIS digital. Yang pertama, pengertian AIS digital. AIS digital adalah komponen kecil yang terdapat pada barang elektrik, terdiri dari resistor, transistor, dan lain-lain. AIS digital adalah komponen yang dipakai sebagai otak peralatan elektronika. AIS biasanya terletak pada komputer, telepon, ponsel, radio, kalkulator, televisi, dan barang elektronik lainnya. AIS yang paling kompleks ada pada komputer, dengan frekuensi sampai 3,8 GHz. Terdapat 125 juta transistor dan komponen lain di dalamnya. Logika yang kedua adalah transistor logik. Logika transistor adalah salah satu jenis sirkuit digital yang dibentuk dari transistor dwikutub dan resistor. Ini disebut logika transistor sebab tidak sewenang-wenang fungsi penggerbangan logika maupun fungsi penguatan diterapkan oleh transistor, atau berbeda dengan RTL dan DTL. DTL dibentuk menjadi AIS yang jumlah dipergunakan dalam beragam penggunaan, seperti komputer, kontrol industri, alat dan instrumentasi, tes, dan lain-lain. Gelar TTL kadang-kadang dipergunakan bagi menyebut taraf logika yang mirip dengan TTL, bahkan yang tidak mengadakan komunikasi dengan TTL. Sebagai contohnya adalah sebagai label pada masukan dan keluaran peranti elektronik. Yang ketiga, CMOS atau kepanjangannya Complementary Metal Oxide Semiconductor. RAM kecil berukuran 60 bit yang menyimpan setting BIOS saat komputer sedang dimatikan. CMOS adalah perluasan dari teknologi MOS yang menghasilkan AIS dengan kebutuhan tenaga baterai rendah. CMOS digunakan untuk menyimpan program konfigurasi, program diagnostik, dan informasi tanggal dan waktu pembuatan file yang tidak akan hilang meskipun komputer dimatikan. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidia Nanda Fahrul, perwakilan dari kelompok 4 yang akan membacakan materi fungsi dari IC digital. Perkenalkan, nama saya Suci Permatasari, perwakilan dari kelompok 4 akan membacakan materi tentang AIS digital. Fungsi dari CMOS agar tetap bisa menyimpan data meskipun komputer dalam keadaan mati. Fungsi dari TLL yaitu membuat gerbang logika untuk dijalankan komputer dan juga memperkuat efisiensi kerja komputer. Fungsi lain dari CMOS sebagai RAM. CMOS bisa difungsikan sebagai RAM untuk menyimpan data-data, namun ukurannya sangat kecil sehingga hanya menyimpan data ringan pada komputer saja. Menjadi baterai. Di dalamnya terdapat baterai yang akan dibutuhkan oleh komputer. Daya yang ada pada baterai tersebut akan membuat CMOS tetap bisa menyimpan data walaupun komputer sudah dimatikan atau tiba-tiba mati. Yang ketiga, menyimpan informasi umum. CMOS dapat menyimpan data umum. Data dasar ini meliputi diagnostik, konfigurasi, pengaturan tanggal, dan berbagai informasi dasar lainnya. Jika tidak ada CMOS, informasi yang sebelumnya sudah diatur akan hilang pada saat komputer mati. Itulah materi yang kami sampaikan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Fakih Musgami. Saya Muhammad Dafa. Kami perwakilan kelompok 4 akan membacakan materi Tentang penggunaan IC digital. Yang pertama, cara kerja CMOS. Ketika power supply komputer dimatikan, CMOS menjalankan serangkaian pemeriksaan untuk memastikan sistem berfungsi dengan benar. Salah satunya pemeriksaan menghitung pemakaian RAM. Karena delay boot time inilah, sehingga beberapa orang menonaktifkan fitur ini.
Setelah POS selesai, CMOS memeriksa pengaturan lainnya, memeriksa format hard disk, dan konfigurasi redundant array of independent disk atau RAID, prevensi boot, kehadiran peripheral, dan tweak overclocking. Yang kedua, cara kerja transistor logik. Konsep dasar TTL adalah mengisolasi masukan dengan menggunakan sambungan basis bersama dan menguatkan fungsi dengan emitor bersama. Basis dari transistor keluaran digerakkan tinggi hanya oleh pertemuan basis kolektor dari transistor masukan yang dipanjar maju. Ketika logika satu mati, resistor membuat logika lain hidup dengan menghilangkan resistor pull up dan resistor pull down pada tingkat keluaran. Mungkinkan kekuatan gerbang di tingkatan tanpa menggunakan konsumsi daya berlebihan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Sekian dari kelompok kami. Yang dibuat oleh Muhammad Dafa, Muhammad Fakih S. Mugami, Muhammad Fadil Kasim, Muhammad Fadil Adityawan, Nidia Ananda Fahrul, Mujahidin Anwar, Mutahar Muntazar Rasjid, Suci Permatasari. Assalamualaikum. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.